Halo netizen, ini adalah BYD Dolphin. Nah, ini merupakan model hatchback listrik dari pabrikan asal Cina, Build Your Dreams, yang baru masuk ke Indonesia di tahun 2024 ini ya. Bahkan BYD Dolphin ini juga menjadi salah satu model pertama yang hadir ke Indonesia di awal tahun dulu. Jadi dia ada yang seperti ini, sebuah hatchback listrik, lalu di atasnya juga ada Atto 3, sebuah SUV listrik, dan yang paling atas kan ada BYD Seal, yaitu sebuah sedan listrik berperforma tinggi ya. Nah, unit ini lagi ada di BYD Harmony di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Nah, yang kita ulas ini adalah BYD Premium Extended Range ya, yang varian teratasnya. Jadi dia sekarang ada dua varian semenjak Gias 2024 lalu. Yang paling bawah tuh di 370-an juta rupiah, sedangkan yang si Premium Extended Range ini dia di 425 juta rupiah, dan harganya masih sama ya, belum berubah dari awal tahun. Nah, kebetulan yang kita ulas ini juga yang warna pink ya, jadi dia tuh kayak dual tone gitu warnanya. Jadi di bagian bodi bawahnya tuh warna pink atau warna yang kita pilih, dan di bagian atas itu warna kontrasnya. Di sini warna itu kayak keabu-abuan gitu, dan itu juga berlanjut ke interior, bahkan sampai velg-velgnya juga ngikutin warna bodi ya. Nah, sebagai contoh di iklan yang di belakang ini kan warnanya biru ya, kelihatan tuh di velgnya juga ada aksen biru, terus di atasnya dia two-tone warna hitam. Jadi banyak permutasi warna yang bisa kita pilih ya untuk si BYD Dolphin ini. Nah, ngomong-ngomong soal desainnya, ini juga menjadi karakteristiknya si Dolphin ya. Dia memiliki bahasa desain yang mirip seperti di BYD Seal, yang berbeda dengan si BYD Atto 3 ya. Kalau Atto 3 itu dia samaannya kayak BYD M6 yang menggunakan bahasa desain dragon apa gitu. Kalau yang si Dolphin ini dia tuh lebih ke tema hewan laut gitu ya, namanya kan Dolphin. Terus ada juga yang Seal gitu. Dia tuh mengikuti bahasa desain ocean aesthetic yang lebih baru ya di keluarga BYD. Makanya dia banyak aksen-aksen hewan laut selain namanya juga. Nah, untuk di bagian depan ini juga ada semacam LED light guide atau LED bar gitu ya, yang kalau di tengah ini dia baru nyala kalau di lampu senja. Nah, untuk di bagian headlampnya dia DRL LED, dan dia juga ada lampu utama proyektor LED dengan lampu sen di sisi dalam yang LED juga. Di bagian depannya juga ada sensor parkir 2 titik, dan ada kamera depannya untuk kamera 360-nya, dan pastinya juga sudah ada ADAS ya. Untuk di varian Premium Extended Range ini dia ada radar di bagian bumper depan, dan ada mono kamera di bagian belakang spion tengah. Nah, lanjut ke bagian samping, velgnya seperti ini, dia multicolor seperti ini dengan ban berukuran 205 50 R17, rem, disc brake depan belakang sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping kanan depan ini juga ada charging portnya yang sudah diubah ke CCS Type 2 ya, dan juga ada colokan bawahnya untuk fast chargingnya. Untuk waktu penjelasan akan buat cantumin di layar aja ya. Nah, lanjut lagi ke samping, di bagian spion ini juga warna bodi bawah, dan dia juga ada kamera di sini, dan dia juga ada sensor NFC ya. Jadi kalau kita mau masuk, kita tinggal tap kartu NFC yang nanti akan disediakan. Jadi masuknya lebih mudah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kunci ya, kuncinya seperti ini. Jadi sama seperti BYD yang lain gitu ya, modelnya cukup unik gitu. Dia ada 4 tombol, lock, unlock, buka bagasi, dan remote start untuk nyalain AC. Nah, lanjut lagi ke samping. Untuk door handle-nya ini juga modelnya tuh pop out ya, dan di sini ada tombol untuk kunci sama bukanya. Nah, uniknya di BYD Dolphin ini, di bagian pilar C ya, dia nggak ada jendela, tapi dia panel piano black itu dibikin kayak grafik gini. Jadi menambah kesan yang lebih trendy gitu. Nah, lanjut ke bagian belakang, ini juga sama uniknya seperti yang ada di bagian depan, lampu belakangnya yang meliuk-meliuk seperti ini, dan dia masih pakai emblem Build Your Dreams gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada emblem BYD Dolphin. Nah, untuk lampu belakang ini juga kelihatannya sudah hampir full LED ya, kecuali lampu sennya yang masih bolong. Dia juga ada rear fog lamp di bagian tengah. Terus untuk di bagian belakang sensor parkirnya 3 titik, dan ada kamera mundur di atas tempat plat nomor. Untuk di bagian kaca belakang ini dia ada wipernya, ada defogger, spoiler dengan Harman stop lamp, dan antena juga dia modelnya shark fin ya. Untuk bagasinya dia masih manual ya, tipikal hatchback lah ya. Untuk kapasitas bagasinya juga cukupan lah ya, gak terlalu
kecil, nggak terlalu gede, cukupan, dan dia juga ada top tether untuk 3 child seat. Di bagian belakangnya ini juga, atau di bagian bawah lantai bagasinya lebih tepatnya ya, ini juga masih ada ruangan lagi untuk naruh barang tambahan, misalnya kayak charging port atau portable charger yang ada di sini. Nah, dia juga nggak ada ban serep, jadi kita cuma dikasih kayak semacam reflective vest sama tire sealant gitu lah ya. Dia juga ada lampu bagasi, sudah ada parcel shelf, dan untuk menutup bagasi kita dikasih handle di bagian sini. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari si BYD Dolphin ya. Jadi di sini tuh ada modul-modul untuk penggerak motor listriknya. Jadi dia menggunakan motor listrik bertenaga 150 kW atau sekitar 201 PS, dan torsinya itu di sekitar 310 Nm. Untuk baterainya sendiri dia menggunakan BYD Blade Battery berjenis LFP, kapasitasnya sekitar 60-an kWh. Jadi cukuplah untuk menempuh jarak 300 sampai 400-an km. Dan pastinya dia single speed, reduction gear, dan berpenggerak roda depan. Untuk ruang depan ini juga cukup rapi walaupun dia belum ada frunk ya, atau front trunk. Jadi ini cuman perangkat-perangkat kayak sistem motor listriknya, untuk minyak rem, lalu juga ada air wiper, coolant untuk baterainya, dan sisanya itu aja sih. Oke, yuk kita tutup aja dan kita lihat ke interiornya. Nah, untuk bagian interior ini juga seperti gue bilang, sama uniknya seperti bagian eksteriornya ya. Dia memiliki banyak aksen hewan laut, dan juga warnanya itu mengikuti warna bodinya. Jadi kayak dashboardnya ini ada kayak 2 jenis pink yang berbeda. Terus di bagian joknya bisa dilihat ya, di bagian tengahnya itu dia putih, tapi di sini ada list warna ungu, dan di sini warna pink lagi. Pokoknya interiornya sangat funky dan sangat unik gitu ya. Dia juga sudah elektrik, di sini bisa diatur maju mundur, terus naik turunnya, recline-nya. Untuk headrestnya dia ngikutin ya, dan dia juga sudah ada side airbag dan side curtain airbags. Oke, sekarang kita masuk ke interior. Oke, seperti ini interior dari BYD Dolphin yang tipe premium extended range. Jadi setir sudah kulit, dan model setirnya juga bentuknya tuh kayak kayak sirip ikan gitu ya, mirip seperti di setirnya BYD Seal juga. Bahkan sampai kayak door handle-nya ini kayak bentuk sirip gitu ya, atau fin dari hewan laut. Jadi emang temanya tuh hewan laut di sini kan, sesuai dengan BYD Ocean Aesthetic gitu ya. Nah, pengaturannya ini dia masih manual, tapi sudah lengkap dengan tilt dan teleskopiknya. Lalu untuk yang varian premium extended range ini juga tombolnya lebih ramai ya, karena dia juga sudah ada fitur ADAS. Jadi sudah ada adaptive cruise control dengan lane keeping assist, dan bisa ngatur jaraknya juga. Dan di sini juga ada tombol-tombol kayak buat kamera 360. Terus juga ada tombol untuk memutar layarnya. Jadi kan dia punya rotating screen yang khas banget di BYD ya. Ada klakson dengan airbag pengemudi. Di sebelah kanan ini untuk pengaturan MID dan buat kontrol audio gitu ya, kayak ganti track, volume. Terus juga ada telepon, voice command. Combination switch-nya juga cukup standar. Dia sudah ada auto headlamp dengan switch rear fog lamp di sini, dan di sebelah kiri juga ada tuas wiper yang bisa intermittent timer gitu ya, sama buat pengaturan wiper belakang. Nah, instrument cluster-nya dia mirip seperti di BYD atau 3 ya, yang kecil. Enggak, kita nggak manggil hey BYD. Cancel. This function is not yet supported. Ya begitulah. Jadi untuk instrument cluster-nya dia lebih kecil, ukurannya tuh mungkin cuman sekitar 7 inci ya, jadi kecil banget. Tapi informasi banyak ya, kayak di sini tuh ada meteran untuk berapa tenaganya, terus ada persentase baterainya dan sisa jarak tempuh. Di sini ada speedometer digital dan kayak layar ADAS-nya gitu, odometer, terus mode berkendaranya bisa ditampilin, dan mode regenerative braking-nya. Lalu kalau kita geser ya, di sini ada kayak konsumsi BBM 50 km terakhir, total rata-rata konsumsi listrik, tekanan ban dari masing-masing ban, layar kosong, kecepatan rata-rata, tema, ada yang begini juga, yang lebih simple. Lalu selain tema juga ada waktu berkendara, acceleration timer, dan balik ke konsumsi BBM lagi, konsumsi listrik rata-rata. Nah, jadi banyak yang bisa ditampilkan. Cuman untuk acceleration timer ini kita harus pindah ke sport mode ya. Coba kita
geser ke sport mode. Nah, nanti dia akan tampil nih kayak timer acceleration gitu loh. Jadi cukup unik ya. Dia kayak mobil sport gitu. Nanti dia akan menghitung kayak 0 ke 100 kita berapa dan lain-lainnya lah ya. Oke, lanjut lagi ke dashboard sebelah kanan. Dia ada ventilasi AC di sini, bisa dibuka tutup juga. Tinggal putar kanan atau kiri juga. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka dan untuk pedal akseleratornya juga cukup standar dan dia juga ada footrest untuk di kaki kiri. Untuk di bagian door trim ini juga warnanya tuh banyak ya, ada warna hitam, ada warna ungu, warna kayak putih gading gitu, terus warna ungu lagi, macam-macam lah pokoknya. Di sini ada tweeternya, terus untuk speakernya di bagian bawah. Untuk power window di sini auto up down ya di semua jendela, ada window lock, central locking lengkap dengan pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga, dan dia ada indikator blind spot monitoring, ada door pocket serta cup holder, lalu di seal plate dia polos ya. Lanjut ke atas, di sini ada side curtain airbags, di sini ada sun visor dengan vanity mirror yang ada lampu LED-nya, sama ada card holder nih, jepitan buat kartu. Dan apakah bisa digeser? Oh, tidak bisa sayangnya. Nah, di sini juga nggak ada grab handle, tapi adanya sunglass holder. Jadi buat naruh tempat kacamata ya. Pinter banget kayak Chevrolet Trax kalau dulu pernah lihat. Di sini juga ada side curtain airbag, seatbelt nggak bisa naik turun. Untuk spion tengah dia manual dimming, dan di bagian sini lampu bacanya itu dia model sentuh ya, jadi nggak ada tombol, dan dia juga ada tombol untuk membuka tirai dari panoramic roof-nya ini. Jadi dia punya panoramic roof, kacanya memang fix nggak bisa dibuka, tapi ya kita bisa menikmati cahaya dari luar lah. Nah, lanjut lagi ke head unitnya. Dia menggunakan head unit yang lumayan besar ya, mungkin sekitar 12 incian seinget gua, dan dia juga punya fitur yang kayak tadi ya, dia bisa diputar rotating screen, dan dia juga memiliki Apple CarPlay sama Android Auto. Untuk tampilan AC juga built-in di layar gitu ya, walaupun dia ada on off-nya di sini, dan dia juga punya ventilated seats untuk kedua jok depan, yang ini khusus di varian premium extended range. Nah, di sini juga ada navigasi, Spotify, radio, terus juga ada shortcut lain kayak BYD Assistant. Jadi kayak kita tinggal bilang, "Hai BYD, open map." Opening map. Nah, seperti itu. Jadi banyak lah ya. Terus di vehicle image ini juga untuk cancel, itu masih nyala voice command-nya. Nah, dia juga ada kamera 360 yang ini bisa dibikin 3D juga ya. Jadi tuh kayak gini. Tuh di belakang lagi ada orang lewat. Lalu juga ada tampilan yang transparan. Jadi kalau makin kita maju dia kayak ngisi gambarnya apa yang ada di kolong. Ada curve view juga, kanan kiri, depan lebar, belakang lebar. Pokoknya macem-macem ya. Dan dia juga bisa diatur gitu, transparent body view, adaptive steering. Jadi kalau di kecepatan rendah, ketika kita belok itu dia akan nyalain kameranya secara otomatis. Dan untuk pengaturannya juga banyak ya, kayak di bagian setting ini kita bisa setting ADAS-nya lengkap sekali, ada driving assist, ada active safety, terus ada blind spot assist, traction control, parking assist juga ada. Terus untuk di bagian energi ini kita bisa mengatur regenerative braking, dan range-nya bisa standar atau dynamic. Jadi kalau standar dia ngikutin kayak ya udah kayak turunnya perlahan-lahan gitu. Tapi kalau kita pindah ke dynamic, dia akan membaca gaya berkendara kita. Jadi kalau semakin kita irit, angkanya akan semakin bertambah. Tapi kalau kita semakin agresif nyetirnya, angkanya akan semakin lebih rendah dibandingin konsumsi listrik yang seharusnya gitu ya, atau claim range-nya. Nah, di sini juga ada berapa consumption listrik kita, consumption curve grafiknya juga ada. Terus untuk steering assist-nya bisa comfort atau sport, brake assist-nya comfort atau sport. Di bagian lampu kita juga bisa aktifin DRL-nya. Terus headlamp levelingnya juga di sini, delay lampu luar pas lagi buka atau pas kita pulang gitu ya. Lalu di sini ada auto folding mirror, sistem AC mau eco atau comfort, seat ventilation-nya juga bisa diatur dari sini lagi. Terus ada auto close windows,
auto lock juga. Terus untuk di bagian vehicle prompt sound ini juga ada bunyi-bunyian yang berbeda ya. Jadi dia kayak bisa mengubah bunyi lampu sen. Jadi kalau normalnya seperti ini atau standar ya. Kalau brand dia mengikuti kayak tone brandnya BYD gitu. Nah kayak gini. Dan kalau kita ngesen kiri tuh dia dibalik. Nah lucu ya. Dan kalau nyala lampu hazard bunyi kayak apa ya? Oh, hazardnya lagi nggak bisa karena lagi show mode ya. Terus di bagian maintenance ini juga ada kayak pengingat service, ada front wiper check, vehicle info. Kalau dicek tandanya lagi oke mobilnya. Dan ya kurang lebih head unit sih mirip seperti produk-produk BYD yang lain, cuman bedanya lebih kecil aja ya kalau di Dolphin ini. Nah lanjut lagi ke bagian sini tuh ada start stop buttonnya, ada tempat penyimpanan tapi bukan wireless charger karena wireless charger di bagian sini, dan kayak ada semacam deck atasnya gitu ya. Di sini tuh untuk gear selectornya kita tinggal pindahin ke bawah untuk D, setengah ke netral, ke atas untuk R atau mundur, dan untuk P-nya tuh tombolnya di sini. Tadi dia ada mode berkendara di sini, ada sleep remote juga. Terus untuk ngatur regenerative braking bisa dari sini, ada standar dan ada high. Tadi tombol hazard, auto climate, terus untuk on off AC, defogger depan, dan ada scroll wheel untuk volume. Dan untuk on off nya seperti ini, tinggal diklik aja dialnya. Di bagian bawahnya juga ada colokan lagi untuk USB-C, USB-A, power outlet 12 volt, dan kayak ada SD card gitu di tengahnya. Di sini ada tempat penyimpanan yang tertutup, bisa dibuka lah ya gitu. Ada 2 buah cup holder di belakangnya, dan ada electronic parking brake juga dengan auto hold, dan ada stability control juga. Tadi ya di belakangnya ada Qi wireless charger, dan ini console boxnya bisa dibuka nggak sih? Kayaknya nggak bisa ya, soalnya nggak ada tombolnya dan kayak nggak ada tempat untuk narik gitu. Jadi cuman gini doang. Paling dia ada tempat penyimpanan nih di bagian sini. Jadi dia modelnya tuh konsol yang nyambung gitu ya, dari kiri ke kanan nih, kayak gini. Nah di bagian glove box ini juga soft opening, belum deh, masih ngablak gitu, dan ada P3K juga. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian interior dari BYD Dolphin Premium Extended Range. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari BYD Dolphin yang Premium Extended Range ya. Oke, ini kita copot dulu kali seat beltnya. Oke, untuk posisi duduknya sih kurang lebih cukup normal ya, seperti hatchback pada umumnya. Memang untuk backrestnya ya, atau senderan apa namanya nih, punggungnya itu cenderung tegak, jadi agak ganjel. Dan kalau kita lihat headroom ya, nih ya, tinggi gue 170 cm, di sini masih ada sekitar 2 jari mepet. Jadi overall cukup aman lah ya. Paling notice gue ini, headrestnya itu kayak kurang naik. Jadi kalau orang yang segua gini ya, ini bukan nyender ke kepala tapi malah ke belakang leher sini, jadi agak ganjel gitu ya. Mungkin orang yang lebih rendah dari 170 cm akan lebih oke untuk duduk di belakang. Dan sudutnya juga nggak tegak, nggak rebah sih, tapi emang masih bisa lebih rebah lagi kalau bisa ya. Lanjut lagi, di belakang sini juga ada panoramic roofnya yang tadi pemandangan dari belakang seperti ini. Untuk lampu bacanya juga sama nih, tinggal disentuh juga. Ada di kanan dan ada di kiri. Untuk di belakang jok depan juga ada seat back pocket 2 level. Ada cup holder 1 buah di sini, ada charger USB-A, USB-C. Lantainya juga rata karena ya mobil listrik rata-rata begitu. Rata-rata lantainya rata. Nah, untuk di bagian belakang ini juga joknya sama ya. Dia ada warna putihnya di tengah, terus ada list ungu, ada list pink lagi. Headrest ini adjustable 3 buah, dan ada armrest dengan 2 buah cup holder. Ada isofix juga di kiri dan kanan. Seatbeltnya 3 titik semua. Dan untuk di bagian door trim ini atasnya plastik, tapi untuk di bagian armrest ini dia empuk ya. Door handle juga sama seperti di bagian depan, model itu kayak sirip ikan gitu. Dan ada switch for window di sini yang turunnya nggak sampai habis ya. Ada door pocket sama speaker juga. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BYD Dolphin Premium Extended Range 2024 ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari BYD Harmony Jenderal Sudirman ini bisa langsung hubungi yang ada di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa